Ibu, Bapak, adik-adik kaum muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus, berkat dalam. Kita kembali bertemu di Renungan Bulan Maria dan Bulan Katekese Liturgi 2020. Hari ini kita merenungkan Ekaristi, menggerakkan semangat berevangelisasi. Pastor Sebastian Pascala adalah sahabat Bunda Teresa. Hampir 30 tahun beliau berteman dengan Bunda Teresa. Menurut Pastor Sebastian, Bunda Teresa mendapatkan penglihatan dari Yesus di dalam perayaan Ekaristi sebelum mendirikan kongregasi misionaris Cinta Kasih. Pastor Sebastian Pascala memiliki catatan yang ditulis oleh Bunda Teresa terkait dengan perjumpaannya dengan Yesus dalam Ekaristi itu. Penglihatan itu terjadi sejak tanggal 10 September 46 hingga 3 Desember 1947. Jadi lebih dari setahun. Pada saat menerima komunikat kudus, Bunda Teresa seperti mendapatkan bisikan dari Yesus yang berkata, "Aku ingin para biarawati India yang mengasihiku, yang mau menjadi Maria dan Marta, yang sungguh mau menyatukan dirinya denganku, memancarkan kasihku kepada jiwa-jiwa." Hingga akhirnya melalui perjumpaan dengan Yesus dalam Ekaristi inilah, Bunda Teresa menerima berkat langsung dari Yesus untuk mendirikan kongregasi misionaris Cinta Kasih yang banyak menolong orang miskin dan terlantar di India, bahkan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Pengalaman Bunda Teresa ini adalah bukti nyata bahwa Kristus hadir dalam Ekaristi yang senantiasa memberikan daya bagi segenap umat untuk mewartakan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Inilah arti berevangelisasi, yakni mewartakan kerajaan Allah kepada dunia demi keselamatan dan kebaikan dunia. Alasan utama untuk evangelisasi adalah kasih Yesus yang telah kita terima. Pengalaman keselamatan yang mendorong kita untuk selalu lebih mencintai Yesus. Selain itu, dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 292 disebutkan bahwa buah-buah komuni kudus adalah mempererat kesatuan kita dengan Kristus dan gerejanya. Ekaristi bagaikan sumber yang mengalirkan rahmat kepada kita, dan dengan hasil yang guna yang amat besar, diperoleh pengudusan manusia dan pemulihan Allah dalam Kristus, tujuan semua karya gereja lainnya. Selama berabad-abad, Ekaristi telah menjadi sumber kekuatan bagi para misionaris dalam mewartakan kabar sukacita Injil kepada segala bangsa hingga saat ini. Ibu, Bapak, adik-adik, orang muda yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah Ekaristi menggerakkan semangat evangelisasi. Evangelisasi adalah pewartaan Injil, pewartaan sabda bahagia. Itulah tugas utusan kita. Melalui Ekaristi, Tuhan menyapa kita untuk menyatukan diri dengan Tuhan Yesus. Dan bila kita sudah menyatukan diri dengan Tuhan Yesus, kita diminta untuk memancarkan kasih Tuhan Yesus kepada sesama dan kepada jiwa-jiwa. Itu pesan yang juga diterima oleh Ibu Teresa. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus meminta agar Ibu Teresa membawa serta jiwa-jiwa kepadanya, terutama jiwa-jiwa orang-orang yang Ibu Teresa temui dalam penglihatan yang meminta pertolongannya. Bagaimana tanggapan Ibu Teresa? Ibu Teresa merasa terlalu kecil, sehingga merasa tidak sanggup. Tetapi Ibu Teresa menyadari bahwa ia menawarkan kepada Tuhan Yesus, apa yang bisa aku lakukan? Justru karena itulah Ibu Teresa dipilih. Karena melalui karya-karya Ibu Teresa yang berkarya adalah Tuhan sendiri. Karena Ibu Teresa tidak sanggup melakukan sendiri.
Nah, bagaimana kita? Kapan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ada banyak kesempatan. Kita di gereja Stasi ada misa Sabtu dan Minggu, dan juga ada misa harian, di mana kita berkesempatan untuk menerima tubuh Kristus. Kita menerima tubuh Kristus. Dengan demikian kita menyatukan diri dengan Kristus. Dan kita juga ditugasi untuk memancarkan kasih Tuhan pada sesama dan juga pada jiwa-jiwa. Nah, bagaimana tanggapan kita? Setelah kita menerima Tuhan Yesus dalam komuni suci, apakah kita diamkan ataukah kita tanggapi? Apakah kita bisa memancarkan kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kita jumpai? Kepada orang-orang terdekat di keluarga, di lingkungan, RT, di RW, dan juga di tempat di mana kita bekerja. Bisakah kita memancarkan kasih Tuhan Yesus tersebut? Kasih Tuhan Yesus yang seperti apa yang harus kita pancarkan akan disampaikan di dalam renungan hari ke-6. Ibu, Bapak, adik-adik, kaum muda, kiranya demikian renungan PKL hari ini. Tugas kita sekali lagi adalah memancarkan kasih Tuhan Yesus kepada sesama kita. Dan semoga dengan demikian kita menjadi pewarta kabar gembira demi kemuliaan Allah yang lebih